cara memakai kain ihram supaya tertutup. Enggak cukup ya. Coba itunya satunya mana tadi? Cukup nasi. Dijadiin pot. Jadi kok. Perwakilan. Cara untuk bajunya seperti itu. Ini guys. Ini Pak Haji Epi guys. Haji Epi. Nyokap gue itu cocok jadi pembimbing. Aduh. Yang ini mau kekunci emang ya? Iya. Itu mas. Kurang panjang. Nyaman tadi. Nyaman. Bawah yang. Yang lebar begini harus bikin buat bawahan. Bawahan apa? Buat bawahan. Berarti ini tadi yang di bawah. Ini dari travel. Bukan. Beli. Treble mode tebal, panjang. Ya wes. Itu cowok Pak Haji, kalau cewek Kalau cewek nutupin seluruh tubuh kecuali muka sama telapak tangan. Makanya ada sarung tangan yang ya bawahnya bolong kan. Nah tapi kan kamu kan ada dua gue yang tutup ini ada yang nyangkol doang ke dari tengah gitu tuh. Masalah. Nggak masalah. Yang mesti hati-hati perempuan ini areal ini. Jadi apa pakai kan kalau mau kena dia mah ada lapisan ini ya kan, ya ditarik ke bawah, tapi kan ini dagunya nutup. Nah, kalau pakai kerudung biasa ini apa sih, nyantolin kerudungnya jangan di sini tapi ada ke depan. Jadi biar lututnya nggak Itu kelihatan. ada kerudungnya. Berarti agak ke depan. ke depan sini, Taruhnya. ke depan sini ya berarti. Kalau ini kan taruh ke Iya. belakang. Muka sini. Ya. Masih mendingan pakai atasan mukena aja, Bergo. pakai buku aja. Kalau enggak kerudung ya memang kerudung panjang, kerudung lebar lah. Cuman kerudung itu yang jadi masalah ininya longgar, kelihatan longgar. Makanya itu yang mesti dites dulu biar nyaman. Saya runut dulu dari awal ya, biar enggak ini, biar enggak rancu. Bismillahirrahmanirrahim. Saya boleh lihat jadwalnya enggak? Harus tuh. Karena kaos kakinya kan telapak kakinya harus tertutup semua kan selama itu. Saat sholat, saat tawaf. Ya senyaman-nyamannya kaos kakinya ya. Mau kaos kaki yang ada remnya atau enggak ada remnya. Titik-titik di bawahnya. Karena kaos kaki juga ada yang enggak ada remnya di sebelah-sebelah. Takut licin. Karena silau ya. Terus apa namanya, bergok yang dibanyakin perempuan, sama apa namanya, vermouth, kepada minum vermouth. Nah iya tuh. Iklan. Sama. Buat ini. Buat penunda haid. Iya tuh. Untuk kamu kalian nanya nggak apa tuh Yang Haji. apa Pak Haji? Hah? Yang biar datang bulan. Iya. Sama bapak apa sih? Mas Darwi yakin loh. Apa namanya? Pak? Vermouth Feromon. Oh iya. Itu yang kata yang titip ya. penunda haid. Kalau pas di jadwalnya, misalkan kita kan berangkat tanggal
head mah nggak jadi masalah. Tapi kalau biasanya pas lagi ketemu haid, masih mendingan di doping, Aduh. mau doping pakai itu. Ini nah, artinya kan di pesawat itu kita bisa jam makan terakhir. Di pesawat itu kan makan 2 kali, 1 jam setelah take off makan, 1 jam sebelum landing makan. Nah itu sebelum pembagian makanan itu kita sudah lepas pakaian dalam, yang atas langsung lepas semua pakai kain ihram. Jadi posisi makan yang kedua itu sudah pakai kain ihram, tinggal nanti 1/4 jam mau landing niat. Itu harus dulu. Dalam kondisi itu. Tidak punya wudhu juga nggak jadi masalah. Berarti niat mandi ihram bisa di rumah kan? Niat mandi ihramnya di rumah berarti sebelum berangkat ke bandara. Semuanya dibayar kan? Kalau yang mandi itu niat mandi ihram. Niatnya apa sih? Nawaitul ghusla li ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Nawaitul ghusla li ihramil umrati sunnatan lillahi ta'ala. Ini setiap kita mau ngambil umroh Sunnah mandi. Sunnah mandi. Dan itu ada perdebatan ulama di Jeddah. Jeddah itu sebetulnya bukan tempat miqat. Karena miqat Afaqi itu cuma 5. 1 Bir Ali bagi mereka yang datang dari kota Madinah. Yang kedua Qarnul Manazil yang datang dari Irak atau dari Najd. Nanti ada Yalamlam yang dari Mesir atau Indonesia. Nanti ada Juhfa. Satu lagi apa sih? Dzulhulaifa, Juhfa, Yalamlam, Qarnul Manazil, Dzati Irqin. Ada 5. Nah, Jeddah kan nggak kesebut tuh. Jeddah ini nggak ada. Di mazhab kita, mazhab mutaakhirin, ada namanya Imam Ibnu Hajar. Ibnu Hajar lah kemudian yang ngomong bahwa Jeddah itu muhalli Yalamlam, sejajar dengan Yalamlam. Jadi kalau kita ngelihat di peta, Yalamlam itu kan di pinggir kiri dari Saudi. Itu kalau ditarik benang ke Mekah dengan Jeddah ke Mekah itu sejajar. Sama. Makanya Imam Ibnu Hajar menyebutkan Jeddah ini sejajar dengan Yalamlam dan bisa dijadikan tempat miqat. Lah, yang jadi masalah Jeddah yang dimaksud oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah pelabuhan laut yang lama. Jadi Mina Kodim itu jauh memang jaraknya, bukan bandara gitu. Bukan bandara. Nah, kalau di kita di Indonesia, karena kita ini teratur oleh Saudi untuk keberangkatan haji, ada gelombang 1, gelombang 2. Bagi yang gelombang 2, mereka kan dari Jeddah langsung masuk Mekah. Satu pesawat kalau ganti kain ihram, wah kebayang bahayanya itu penerbangan.
pakai di Jakarta nggak mungkin. Jamaah banyak yang nggak mau pasti itu. Akhirnya mereka MUI memutuskan Jeddah itu Bandara Jeddah itu adalah mikot. Nah, mereka ganti pakaian di situ, niat di situ. Nah itu memang nggak mau ikut yang mana. Kalau saya lebih menyarankan masih mendingan bawahan sebelum kita naik pesawat, bawahan kita udah pakai dulu. Kalau atasan mah gampang gitu, sambil duduk kita ngelepas kaos, ngelepas baju itu gampang gitu. Tapi kalau pakai bawahan di pesawat gak mungkin. Gangnya sempit, mau gantinya di kamar mandi gak mungkin, sempit. Apalagi size kitanya big gitu. Kalau bawahannya masih pakai celana pendek nggak apa-apa? Gak jadi masalah, yang penting nanti kita bisa ngukur kan, gampang nih nyopotinnya gitu. Gak jadi masalah. Karena pakai, nah itu makanya saya bilang tadi senyaman mungkin pakai bawahan tuh senyaman mungkin dan kenceng, nggak copot-copot gitu. Dan kalau misalkan kita mau ngelepas daleman gampang. Yang pertama. Nah kita masuk ke inti dulu nih. Umroh itu kan rukunnya ada 5. 1 niat. Coba jadi buka bukunya. Rukun umroh. Jadi satu tuh ihram. Ihram tuh apa? Niat. Sama dengan sholat kan. Sholat itu ihramnya apa? Takbiratul ihram. Di situ ada niat. Nanti biasanya niatnya dibimbing sama sama mutawif. Nawaitul umrata wa ahramtu bihi lillahi ta'ala labbaik Allahumma bi umrah. Lah, sebelum niat kita itu sudah pakai pakaian ihram. Kalau laki-laki berarti sudah nggak boleh pakai pakaian yang berjahit, penutup kepala, penutup kaki, sepatu tuh ya, lihat itu sepatu, kaos kaki lepas, sudah ganti sendal, peci, topi, tutup buka. Jadi kalau laki-laki mah sudah tinggal pakai kain bawahan, satu lagi pakai yang bagian atasan. Lah, ini saran ya, ini saran. Saya tidak merekomendasikan gitu, kayak model jam tangan, gelang, ya, cincin, laki-laki mah. Artinya ketimbang kita masuk ke urusan nanti perdebatan di situ, masih lepasin lah. Toh, ya hanya untuk tawaf dan sa'i sebentar. Paling lamanya 2,5 jam. Artinya kita hidup tanpa jam tangan gitu, tanpa cincin, tanpa gelang, ukuran 2,5 jam mah kayaknya bisa lah ya. Kalau perempuan sudah nggak boleh pakai penutup wajah, ya, pakai cadar atau pakai masker. Karena kalau misalkan kita mau pakai masker pun karena darurat, misalkan karena kita sakit, tetap kena dam, kena denda. Tapi di sana udah nggak ini masker. Bebas. Masker itu hanya dipakai di bandara dan selama di pesawat. Harus itu. Iya. Karena kemarin saya pulang ditegur dan dikasih masker lagi. Suruh pakai. Jadi pakai masker itu selama di bandara, di pesawat, bandara lagi, keluar dari bandara lagi. Tapi kan kalau misalkan kita ngambil niatnya di atas, si masker kan harus dilepas. Gimana? Iya, mau nggak mau. Tapi banyak juga kok yang di pesawat yang nggak pakai.
ya. Pakai wangian dan nggak boleh laki-laki ataupun perempuan. Pakai hand body, lip balm, apa sih namanya? Ya bau-bauan tuh apa aja kan? Mau itu bau-bauan yang dibakar, yang disemprot, yang dioles, Terus mau ketek. ya kan? Nggak boleh semuanya tuh. Nah, kita pakai kain ihram, udah beres, niat beres, berarti kita sudah masuk larangan. Yang pertama ihram. Yang kedua adalah tawaf. Tawaf itu ngelilingin Ka'bah 7 kali. Lihat dulu. Punya tuh. Iya, ada nih. Ngelilingin Ka'bah 7 kali. Ini ada syarat. Syaratnya apa? Kita harus berwudu. Selama tawaf gak boleh batal. Kalau batal, kita kasih tanda tempat batal kita di mana, kita keluar wudu, balik lagi lanjutin. Ya, awas tuh mas, jangan kentut tuh mas. Iya, iya. Terus tuahan pokoknya mas tuh. Mas memang bener ya, karena nervous atau gimana gitu, itu biasanya nahan segitu doang nggak kuat tuh kita tuh. Stres. Mau berangkat ke masjid, tar dulu masuk kamar mandi lagi, pengen kencing lagi gitu tuh. Jadi bab kayak begitu dihilangin lah. Kalau saya punya kiat di jamaah gitu, coba omongin badan kita sendiri. Begitu sudah pakai kain ihram, sudah wudu, dan siap mau berangkat ke masjid, iya. Tolong omongin badannya sendiri. Wahai badan, wahai perut, wahai pintu depan, wahai pintu belakang, kamu jangan keluar sesuatu dulu ya. Jangan pengen kencing, jangan pengen BAB, jangan pengen kentut. Itu mujarab, Bu. Amin. Mujarab. Biasanya orang tuh lolos batal wudhu itu paling habis sholat sunnah tawaf. Karena yang wajib kita punya wudhu itu selama tawaf saja. Ihram. Sahih mah kebatal nggak jadi masalah. Lah, tawaf ini ada yang penting nih di bab tawaf. Ada syarat. Syarat tawaf. Satu, selama tawaf kita wajib nutup aurat. Gak boleh terbuka. Perempuan yang paling hati-hati masalah rambut. Ya, kalau rambutnya sering nongol, pakai ciput. Ya biar kekunci. Yang kedua adalah toharatul hadathi wan najasi, suci dari hadas, suci dari najis di badan, di pakaian, kayak ihram berarti kan, dan di tempat tawaf. Harus punya wudu, bajunya nggak boleh kena najis. Yang ketiga, wa ayyatufa dakhilal masjidil haram, tawafnya di dalam masjid. Kalau tawaf di luar masjid namanya belanja, Mas. Lah iya kan tawafnya di mana? Luar masjid. Lah itu pakai jam-jam tawaf enggak mau belanja. Dalam masjid itu masuk dalam maksudnya Di lingkungan masjid. 2-3 Lantai 2, lantai 3 enggak jadi masalah. Tapi di dalam masjid. Bukan di luar masjid. Yang keempat, wa ayyastakmila sab'a tawafatin, menyempurnakan 7 kali putaran. Nah, awas nih. Ini Ka'bah. Saya cobain di Ka'bah ya. Kita mulai tawaf itu garis startnya kan Hajar Aswad. Ya, Hajar Aswad misalkan di sini. Ini Hajar Aswad. Ini Multazam, pintu Ka'bah.
Ini Hijr Ismail, di sini Rukun Yamani. Kita mulai ini dari sini, dari Hajar Aswad. Muter sampai ke Hajar Aswad lagi, baru dihitung 1. Muter lagi 2 sampai ke Hajar Aswad 2. Lah, jadi 7 kalinya harus sampai ke Hajar Aswad lagi. Jangan sebelum Hajar Aswad. Makanya lebih baik dilebihkan saja. Putarannya dilebihkan saja terus sampai ke Makom Ibrahim. Di overlap aja. Dan mulainya juga dari sebelum Hajar Aswad. Jadi masih mendingan di hati-hatian gitu ya, kehati-hatian kita mulainya dari sebelum Hajar Aswad, selesainya dilebihkan sampai ke Makom Ibrahim. Jadi Makom Ibrahim itu apa, Mas? Makom Ibrahim itu bangunan gini doang nih. Tugu itu bekas steger yang dipakai Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Nah, yang disebutnya Makom Ibrahim. Berikutnya wa ayyabda'a tawafahu bil hajaril aswad. Syarat yang berikutnya mulai dari Hajar Aswad. Nah, tadi ya, dulu mah enak, Hajar Aswad tuh masih ada garis coklat di bawah. Sekarang garis coklatnya nggak ada, diganti lampu hijau. Ada jadi pojok kanan. Orang banyak salahnya sebelum ketemu Hajar Aswad dia sudah lambai tangan. Padahal ngelambai itu posisinya pas persis di sudut. Ini kan gini. Orang tuh banyaknya begini, baru nyampe sini udah ngelambai. Padahal harusnya ngelambainya di sini, pas sudut. Pokoknya kecirinya dari mana? Dari lampu hijau di pojok kanan. Itu berarti pas sejajar dengan Hajar Aswad. Itu kita ngelambai baru. Jadi kita melihat ke kanan dulu, baru Ya, baru ngelambai.